Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Muslimin. ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد بناتي هذا المعايد أنه تغشاهم برحمة المغفرة وأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lemeknya sengaja tidak dibeber semuanya ibu-ibu karena musim angin, dibeber nyingkap lagi, terbang lagi gitu. Jadi dibeber sendiri nanti kalau ada kekurangan. Ahad sekarang ini insya Allah terakhir ya. Ahad berikutnya sebetulnya masih ada, cuma sudah mendekati Ramadan, jadi kita tutup insya Allah ini ahad terakhir. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, di tahun yang akan datang bisa kita mengikuti kembali rutinan ahad ini. Kita teruskan ke rukun-rukun puasa ya. Rukun-rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Niat ini dibagi dua. Ada niat untuk puasa wajib, ada niat untuk puasa sunnah. Kalau niat untuk puasa wajib, setiap malam wajib niat besok saya melaksanakan puasa wajib Ramadan misalnya. Setiap malam. Man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Orang kalau tidak mulai malam niatnya berarti enggak sah puasanya. Jadi malam itu sudah niat besok melaksanakan puasa. Mulai kapan? Mulai maghrib besok boleh niat sudah. Lu habis niat masih makan, enggak apa-apa. Yang penting niatnya mulai malam. Enggak boleh makan, enggak boleh minum itu mulai subuh, mulai fajar. Kalau kelupaan enggak niat sampai subuh, puasa wajib ini ya. Kalau kelupaan enggak niat sampai subuh, dia wajib enggak boleh makan, enggak boleh minum seperti orang puasa sampai maghrib, dosa dan wajib nggodok, wajib bayar. Nah, karena itu kalau sampean sholat tarawih dituntun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Lu puasa wajib itu apakah Ramadan saja? Enggak, banyak. Puasa wajib itu Ramadan udah jelas. Ada juga puasa wajib yaitu kafaroh karena pelanggaran. Ada kafaratul yamin.
Ngelanggar sumpah, ada kafaratud dihar. Ada juga kafarah karena orang yang haji yang tidak mampu untuk mengeluarkan dam, thalathatin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada lagi kafarah karena ngumpuli istri di siang hari, puasa di dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Itu puasa wajib itu. Ada lagi puasa wajib itu puasa sunnah yang dinadari. Nadar puasa Senin Kemis wajib. Oh, itu mulai malam niatnya. Nah, jadi setiap malam niat besok melaksanakan puasa Ramadan. Lain kalau puasa sunnah, Pak. Puasa sunnah itu niatnya sebelum zuhur, tidak apa-apa. Asal mulai subuh belum makan, belum minum, belum melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pagi hari belum kopi, belum minum, belum ngerokok, belum apa, jam 8, 9 gitu. Loh, ini hari Senin ya, wis tak niati puasa wis, tidak apa-apa. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal. Paham nih ya? Nabi itu begitu. Nabi itu kadang-kadang datang ke rumah istrinya, ada rezeki enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Oh, enggak ada. Ya udah, tak niati puasa. Itu. Kadang-kadang udah niat puasa, ditawarkan sama istrinya, ya Rasulullah ada rezeki, gimana? Saya niat tadi puasa, tapi enggak apa-apa, sudah tak batalkan. Nah, itu dalil kalau puasa sunnah boleh dibatalkan nih. Lain kalau kita, kalau orang sungi, ada rezeki enggak? Enggak ada, nyolong. Masya Allah. Niat untuk puasa wajib mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya, ya enggak? Lihat di catatan itu. Sedangkan niat untuk puasa sunnah sampai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur dengan syarat satu. Diniatkan sebelum masuk waktu zuhur. B. Tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain sebelum niat tadi itu. Menurut madhab Imam Syafi'i, puasa wajib itu puasa itu Pak, Ramadan per hari puasa sendiri-sendiri ibadahnya. Sama dengan setiap hari ada 5 waktu sholat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Berarti per sholat niatnya sendiri-sendiri. Nggak bisa saya niatkan hari ini puasa duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mari ngono udah niat yang lainnya, nggak bisa. Duhur niatnya sendiri, asar niatnya sendiri, maghrib ada niat sendiri, isya ada niat sendiri, subuh ada niat sendiri. Begitu juga puasa Ramadan, setiap hari niat sendiri. Menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu 1 bulan 1 paket berarti. Niatnya cuma 1 di malam pertama Ramadan. Saya niat puasa 1 bulan, cukup sudah. Setiap harinya tidak pakai niat.
Sama dengan sholat berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. Niatnya nggak perlu setiap rakaat pertama dok wis. 4 rakaat itu satu paket. Menurut mazhab siapa ini? Imam Malik. Karena itu kalau mazhab Imam Malik niat malam pertama Ramadan niat nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, saya niat puasa 1 bulan Ramadan penuh. Paham nih ya? Habaib kita, orang-orang tua kita, para salaf kita, dia itu malam pertama Ramadan nih ya, taklid Imam Malik. Taklid ngikuti pendapat Imam Malik. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian setelah itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, niat besok saya melaksanakan puasa Ramadan. Setiap malam begitu. Loh, apa maksudnya niat 2 kali? Begini, dikhawatirkan di tengah-tengah Ramadan kok ada yang lupa niatnya. Masih selamat Pak. Kenapa? Udah di pertama taklid Imam Malik kan, ketulung sama itu. Dikhawatirkan ada yang lupa. Jadi malam pertama niatnya pertama gini, nawaitu shauma syahri Ramadan kullih. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullih. Sambil taklid Imam Malik. Kemudian setelah itu niat seperti mazhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan yang sempurna, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan kewajiban puasa bulan Ramadan esok hari pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat yang sempurna. Cuma niat ini didono di mulut tok, ada dalam hati. Itu tempatnya niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i niat dianjurkan untuk diucapkan untuk membantu keyakinan dalam hati. Hati itu bahasanya duduk nawaitu ono hurufe ngono Pak. Atau ada suaranya. Kadang-kadang orang tadi itu niat itu koyok-koyok niat itu dihurufno, disuarano dalam hati, ceduk. Bukan itu maksudnya. Niat dalam hati itu kesungguhan, azam, serius, temenan. Loh, kalau ada suara, ada bahasa, ada huruf menterjemahkan suara hati. Lek sampai ndak ngelindur, ndak mabuk ngomong besok saya puasa wajib Ramadan, ya teko hati. Mosok ngomong ndak adik mikir. Ndak dengan hati, al sempelu namanya itu. Untuk supaya aku niat apa ndak dalam hatiku ya. Wis kan ngomong ndak? Sudah ngomong tadi. Ya sudah, wis niat iku dengan sendirinya sudah. Ojo mari ngono mbek merem-merem. Ya apa carane? Bareng no mbek hatimu. Udah bareng dengan sendirinya itu loh, kamu sadar kok. Jadi bukan berarti hurufnya itu harus ono ditulis nih jero hati, gak bisa itu. Bahasanya lain. Udah, rukun yang kedua, rukun puasa. Menghindari perkara yang membatalkan puasa. Kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat, namanya jahil ma'dzur.
ada bodoh tapi dibilang ma'dzur. Wis wajar, lek bodoh itu wajar. Ada bodoh ndak wajar, ndak pantas bodoh. Apa itu bodoh yang pantas itu? Bodoh pantas itu ada dua, jahil ma'dzur, kebodohan yang ditolerir syariat ada dua. Satu, hidup jauh dari ulama. Rumahnya pelosok, rumahnya ada di pulau, jauh dari ulama. Itu harus berenang atau naik perahu sampai sekian jam. Jauh daripada ulama, ombaknya gede, sulit sampai kepada ulama. Lo ndak ngerti, ma'dzur, wajar. Yang kedua, baru masuk Islam, baru 5 menit masuk Islam, ndak ngerti, wajar, pantes. Lah wong Islam puluhan tahun kok. Hidup di Pasuruan, pondoke telecehan. Ulamanya banyak, ustadznya banyak, madrasahnya banyak. Kok bodoh ndak ngerti? Wah, kenemenen. Itu namanya bodoh nggak pantas. Paham nih ya? Namanya bukan jahil ma'dzur itu, jahil masyhur itu. Kalau melaksanakan yang membatalkan puasa karena lupa atau karena dipaksa atau karena kebodohan yang pantas, tidak apa-apa, dimaafkan. Hal-hal yang membatalkan puasa: satu, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh. Ada lubang luar yang tembus ke dalam. Contoh, mulut tembus ke dalam, hidung tembus ke dalam, kuping tembus ke dalam, kemaluan muka tembus ke dalam, kemaluan belakang tembus ke dalam. Dimasukkan sesuatu ke dalam situ. Kalau masuk mulut udah jelas, al-makanu wal ngumbiyu itu. Paham nih ya? Kalau masuk hidung, lah ada kan juga. Masukkan telinga juga bisa. Dengan sengaja. Ingat, bukan karena jahil ma'dzur, batal. Urak-urak kuping sampai masuk ke bagian dalam. Loh, kuping bagian dalam, bagian luar gimana? Kalau sampai ngelihat kupingnya orang sing ketok, yang kelihatan sama sampean dianggap luar. Jero nih, di belakang itu sudah bagian dalam, urak-urak kuping. Di siang hari dalam keadaan puasa, ingat, eling lek poso. Kemauan dia sendiri dan dia mengetahui haram, tidak boleh ini dilakukan karena puasa, batal. Tidak warak Ustaz. Loh, membatalkan puasa itu bukan karena warak. Memasukkan sesuatu dari lubang yang tembus ke rongga dalam itu batal. Paham nih ya? Atau misalnya sampean jari-jarinya dimasukkan ke pantatnya di siang hari dalam keadaan puasa, dilebokno. Dalam keadaan ingat, bukan dipaksa, dan dia mengetahui perbuatan itu haram, dilebokno. Mbok ndelokno ndoki apa ndak misalnya, batal. Paham ya? Gimana kalau lupa? Kalau lupa nggak batal. Lu makan ini, makan sak warung kontekno. Kalau lupa bu, pak, nggak batal. Karena itu minta sama Allah mudah-mudahan setiap hari lupa. Nggak batal sebabnya. Kata Nabi, man shoma fanasi,
Fa'akala wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa sagah. Siapa orang yang puasa kemudian dia lupa makan, minum, teruskan puasanya, itu berarti dia dikasih makan dan minum oleh Allah. Bonus. Lo yang dimasukkan itu apa? Benda. Oh, benda enggak sampean? Barang. Walaupun sekecil apapun. Termasuk barang itu asap. Karena itu orang kalau ngerokok batal puasanya. Asap itu menurut kebanyakan ulama adalah benda. Jorokokan. Angin, enggak apa-apa, bukan benda. Jadi sampean lebokno kipas angin, cini masuk angin, bib lebokno, enggak apa-apa. Wong sampean itu setiap saatnya memasukkan angin kan, ambekan itu. Lah kalau puasa enggak oleh ambekan. Ya tahlilan kabeh. Lah gimana kalau asapnya sepeda motor di jalan? Lah kalau tidak bisa dihindari, ya dimaafkan. Debu, lah kalau nggak bisa dihindari, ya dimaafkan. Tapi lah kon mangan debu, niat mangan ya batal. Paham nih ya? Oke. Ada lagi yang karena dipaksa. Loh ya apa dipaksa maksudnya? Pegang tangannya, dipegang kakinya, digelogoi air sampai ke lebon, tidak batal. Paham nih ya? Tidak batal. Karena itu disebutkan di sini masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga dan lain-lain jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri, itu yang batal. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau dipaksa, maka puasanya tetap sah. Kedua yang membatalkan puasa, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sekalipun masuk Islam seketika, murtad walaupun sebentar, murtad 2 menit, masuk Islam lagi, batal puasanya. Hati-hati ya. Na'udzubillah. Orang itu kalau murtad, Pak, walaupun sebentar, amalnya walaupun puluhan tahun dihapus semuanya, amal kebaikannya. Sampean sembayang 10 tahun, murtad 2 menit, entek kabeh ganjarane. Allah yahfad, hati-hati. Murtad itu tidak sampean harus mlebu Kristen atau mlebu Katolik, mlebu Hindu atau mlebu Buddha. Sampean menghina ajaran Allah itu murtad. Allah apa sih hajinya Mekah itu? Haji yang tretes saya. Murtad itu bisa murtad loh, hati-hati. Jangan guyon, Bib, maksud saya guyon. Jangan buat mainan agama. Guyon kayak dolanan agama. Bahaya itu. Guyon sama bendera ya apa? Guyon, Pak, guyon dikepel-pelan. Tangkep kon. Bukan guyonan itu. Itu lambang yang harus dihormati. Agama juga begitu, bukan untuk guyonan. Bagi saya, aku tidak wajib ambek kon niku poso. Aku ngono wis ndak diwajibno poso, murtad. Kalau bukan karena dia sakit atau musafir, sholat itu tidak wajib bagi saya. Loh, hati-hati, bisa murtad, jangan buat mainan itu. Jadi guyonan jangan urusan agama. Tidak pantas, kurang ajar itu namanya. Quran diwarakumi, murtad.
Hati-hati. Nah kalau sudah demikian batal puasanya. Ini banyak orang nggak ngerti, dipikir murtad itu lek wis nyembah patung baru murtad. Ngomong gitu sak kecap bisa murtad, Pak. Kalau orang murtad batal puasanya, tapi wajib untuk bayar. Jadi kewajiban agama itu bagi orang yang murtad kalau masuk Islam lagi harus dibayar semuanya. Ada orang murtad asalnya Islam masuk agama lain sekian puluh tahun, masuk Islam lagi, sholatnya itu wajib diqodhoi kabeh sekian puluh tahun itu. Puasanya wajib diqodhoi kabeh. Orang murtad itu kalau masuk Islam lagi harus membayar semua kewajiban-kewajiban yang ditinggal selama dia murtad. Kedua, haid nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Ini perempuan kalau haid batal puasanya, Bu. Kalau orang laki bukan haid, bawasir itu namanya. Kalau bawasir tidak apa-apa. Haid nifas bagi perempuan atau melahirkan, kalau misalnya ada perempuan ngelahirkan bayi butuh bersih, nggak ada setetes darah pun misalnya, tetap batal. Keempat, ibu-ibu kan ada nih buku ya. Yang kemarin itu Bu gak digawa, ada ya. Keempat, gila meskipun sebentar. Gila. Ada orang puasa edan 5 menit dok. Di siang hari barangkali ada edan kumati 5 menit, waras lagi, batal. Gila, batal. Kelima, pingsan dan mabuk sehari penuh. Pingsan, semaput sehari penuh batal. Gini sehari penuh itu, habis sahur semaput, sadarnya habis maghrib. Sehari penuh berarti semaput ya, batal. Tapi kalau habis sahur, habis niat semaput, maghrib kurang 10 menit sadar, berarti tidak sehari penuh kan? Masih ada sadarnya kan? Tidak batal, sah. Mabuk juga begitu sama. Habis sahur mabuk, sadarnya habis maghrib, ya batal. Maghrib kurang setengah jam sadar, tidak batal. Cuma ada perbedaan. Imam Romli kalau mabuk semaputnya disengaja atau enggak disengaja sama hukumnya. Kalau Ibn Hajar lain lagi. Kalau mabuk atau semaputnya disengaja, walaupun sebentar batal, tidak ngenteni sehari penuh. Kalau enggak sengaja baru enggak batal kecuali sehari penuh. Ini gampangannya. Ada orang habis sahur niat puasa. Terus habis niat puasa mencolot dari loteng, ini semaput. Berarti semaputnya apa sengaja. Jatuh semaput. Mencolot dengan sengaja itu, niat nyemaput no awak. Atau misalnya ditaruh di atas gabah 2 kintal. Habis sahur nawaitu saumagotin dilugurno yang dasi. Brek, cik ini semaput. Semaputnya dengan sengaja. Lah, kalau semaput dengan sengaja walaupun sebentar, jam itu sadar tetap batal. Menurut Ibn Hajar. Mabuk ya apa? Mabuk kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, yang penting bukan sehari penuh. Misal habis sahur dipikir kopi, dientekno sak gelas, enggak taunya kolesom.
nggak taunya brandy, teler. Asal nggak sehari penuh, ada sadarnya siang harinya nggak apa-apa. Kenapa? Nggak sengaja. Tapi kalau emak niat sengaja minum khamr, teler walaupun sebentar, batal. Menurut Ibn Hajar. Pingsan dan mabuk sehari penuh, jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, tetap sah. Keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Siang hari puasa bersetubuh, batal. Kalau ingat dan mengetahui keharamannya. Tas masuk Islam, tidak tahu dia, ya gak batal. Jahil makdzur tadi itu ya, orang bodoh yang wajar. Gimana kalau lupa? Gak batal. Mbok lupa capopo itu. Pikun jeneng itu. Nggak batal kalau lupa. Cuma kalau bagi orang yang kumpul sama istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, wajib bayar dan juga dia wajib bayar kafaro, memerdekakan budak, atau jika dia tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya apa puasa 2 bulan berturut-turut itu? Puasa 50 hari, dilatih 1 hari tanpa ada udzur, balik 0 lagi. Puasa lagi dari 2 bulan lagi. Ambil ini geragas. Nyonyo itu namanya. Siang hari Ramadan kok dia tetap dalam keadaan ngumpuli istri. Baru kalau enggak mampu dia ngasih makan 60 orang miskin. Kalau puasa selain bulan Ramadan, puasa apa? Puasa qadha misalnya. Puasa qadha. Atau puasa sunnah misalnya. Kalau dia ngumpuli istri, tidak wajib kafaro. Tidak wajib kafaro. Gimana kalau sekarang puasa dibatalno dulu, Beb? Setelah itu ngumpuli istrinya di siang hari, dosa. Tapi tidak wajib kafaro, wajib bayar. Yang wajib kafaro itu kalau ngumpuli istri dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang wajib? Suami istri dua-duanya atau suami tok? Yang muktamad suami saja. Dah, saya teruskan. Ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang, mubasyarah namanya. Lah kalau dengan penghalang, mencium istrinya tapi yang dicium tadi itu pakaiannya, kok keluar mani, gak apa-apa karena bukan mubasyarah. Kalau hayal keluar mani, dilihat. Jika kebiasaannya kalau hayal keluar mani, kok dia sengaja berhayal, batal. Berarti ngetokno mani itu. Ndak, Beb, hayal biasanya tidak keluar mani, kok dia hayal. Sampai saat itu keluar mani, hayalnya dari itu tidak batal. Paham nih ya? Like biasa keluar mani kalau hayal, batal. Niat perempuan, delok. Lah kalau biasanya setiap melihat perempuan keluar mani, batal. Allah bukan delok. Tapi kalau tidak biasa begitu, gak apa-apa. Kalau begitu keluar mani karena tidur, mimpi, tidak membatalkan
Karena tidak ada mimpi disengaja. Mimpi pasti tidak sengaja, cuma wajib mandi. Nah, masalah mandi, perhatikan baik-baik. Mandi di bulan Ramadan. Mandi itu ada dua, Pak. Ada mandi masyru', ada yang ghair masyru'. Ada mandi yang hukumnya wajib atau sunnah. Iya. Mandi wajib udah jelas sampean apal. Mandi sunnah diantaranya mandi untuk sholat Jumat. Bagi orang umroh atau haji mandi sebelum ihram, mandi sebelum masuk Mekah dan seterusnya. Mandi sunnah. Jika mandi sunnah, asal tidak sengaja airnya masuk lewat kuping misalnya atau telinga misalnya atau hidung misalnya, jika tidak sengaja dimaafkan. Tapi kalau mandi yang bukan masyru', bukan wajib atau sunnah, mandi seger-segeran seperti sampean itu, mandi digerojok kepalanya di siang hari Ramadan, bukan karena mandi wajib atau sunnah, masuk kuping walaupun enggak sengaja, masuk hidung walaupun enggak sengaja, batal. Paham nih ya? Terus gimana? Gini, kalau sampean mandi di siang hari di bulan Ramadan atau dalam keadaan puasa, kelucurun mulai dimandeni mulai leher sampai ke bawah, kepala jangan dulu. Nanti habis maghrib kumendasi sampai subuh ndak apa-apa. Paham nih ya? Nah, biar selamat puasanya. Yang ke-8, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Gimana muntah dengan sengaja? Antem mono weteng kowe sampai muntah. Misalnya. Walaupun sedikit muntahnya batal. Kenapa dengan sengaja? Kalau enggak sengaja gimana? Karena masuk angin. Kalau muntah tidak sengaja enggak batal, cuma kalau sampean muntah, wajib kumur dimi. Muntah itu hukumnya apa sih? Najis ya. Berarti mulut kan najis. Sampean muntah, ojo dilek dimi loh. Sampean muntah dikumuri. Dikumuri sampai kerongkongan. Itu. Dikeluarkan. Paham nih ya? Dikeluarkan. Bersih, tak apa-apa, dilek lagi, ditelan lagi ludahnya, tak apa-apa. Muntah, diidokno. Diludahkan sampai bersih. Tanpa kumur, kok ludahnya ditelan, batal. Kenapa? Ludahnya bercampur dengan najis. Karena itu kalau muntah, kumur dimi ya. Sama dengan orang kalau keluar darah di mulutnya. Didokno bersih tapi tidak dikumuri. Ludahnya ditelan batal. Dikumuri sampai bersih, begitu. Kumur gimana hukumnya di dalam keadaan puasa? Kumur kalau sampean wudu sunnah tetap. Kalau sampean wudu kumur ora apa-apa, tapi enggak usah sampai ke kerongkongan. Ojo. Makruh. Bersihkan hidung juga sunnah, tapi ojo disedot, makruh. Paham ya? Kalau kumur atau bersihkan hidung dalam wudu, kok tetap disedot atau sampai ke kerongkongan, padahal makruh kan? Masuk walaupun sedikit tanpa sengaja batal. Kan itu kalau kumur soalnya di mulut doa ya. Itu.
Lah kalau kumur bukan dalam keadaan wudu, ya gak apa-apa, tapi ojo melbu lho, walaupun sedikit tanpa sengaja batal. Niat ana wudu ae wis. Jadi kalau kumur. Kalau kemasukan asal tidak sampai ke kerongkongan, tidak dengan sengaja, tidak batal. Ojo kumur ndak pakai wudu. Sikatan gigi ya gak apa-apa, asal aja kelebon kon. Kelebon batal kon. Walaupun tanpa sengaja. Paham ya? Nah, dan juga sikat gigi itu karena ada rasa bisa makruh. Orang itu kalau ngerasa makruh, Pak. Sama dengan dirasakno garam. Terus diidokno. Ya sono rasane ya, ada rasanya makruh. Kecuali kalau ada perlunya koyok seperti orang masak. Tapi diidokno, Bu. Enak ya. Enak dintekno. Coba so, Bu. Kalau nggak ada perlunya, hukumnya makruh. Tuh, gisian ini. Sampai baca sendiri ya wis ini. Dibaca sendiri. Ada doanya juga. Doa buka puasa. Sampai kayak buka itu, Pak. Ojo langsung Allahu Akbar buat entek kabeh. Maca donga. Baca doa. Biar Pak dapat pahala. Mangan dadik donga sapi ya. Baca doa. Kemudian puasanya jangan balas dendam. Belum sampai ndak puasa sarapan 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Ramadan puasa sahur 2 piring, buka 3 piring, kolak bakso dawet mlebu kabeh. Ini namanya puasa balas dendam. Ndak bener. Perlunya puasa itu ngurangi. Makannya dikurangi, kemudian diatur waktunya. Biasanya jam 8, teken jam 3 bengi. Biasanya siang tadi jam 1, undurno maghrib. Oh wis ngono. Lah terus makan malamnya prei dadekno 1 ambek bengi. Begitu maksudnya enak. Lah sampean ndak tambah bek. Poso bajul itu. Kalau menurut kedokteran, Pak, manusia itu setiap hari membutuhkan 3.000 sampai 4.000 kalori. Nah, kalori ini yang membuat energi, membuat tenaga bagi manusia. Wis ana bis mlaku noleh kabeh. Nek tok ketok bis akon. Rp3.000 sampai Rp4.000 kalori itu normalnya. Lah manusia ini kadang-kadang kelebihan makannya sampai 6.000 7.000 kalori kebeen. Lah kalau sudah begitu kemana kalori? Tenagae cukupe 3.000 4.000. Lah kok ditambahi? Kemana nyimpennya? Lah wong wis mlebu. Disimpan ada di pankreas. Disimpan di pankreas disimpan. Tujuannya apa? Loh kalau sampean sakit ndak nafsu makan. Atau sampean terlalu capek, kalori itu keluar simpenan tadi itu untuk menormalkan. Paham nih ya? Lu sampean jarang payah, jarang sakit, mangane istiqomah akeh.
Akhirnya numpuk. Itu harus dikuras. Yang ada di pankreas kalori itu harus dikeluarkan. Menurut kedokteran, normalnya setiap orang itu setiap tahun ngurangi makan selama 36 hari. Setiap tahun ngurangi makan selama 36 hari. Normal itu. Lah kalau 36 hari itu Ramadan ditambahi 6 hari Syawal persis ya. Subhanallah. Sumu tasihu, kata Nabi, poso kamu, sehat kamu. Benar memang. Tapi bukan puasa seperti tadi itu balas dendam ngono. Tambah tidak benar kalau begitu. Belum puasa harus ngurangi makanan tambah numpuk. Yang namanya kulkas itu pasar melbu. Masya Allah. Timun, kates, sirsat, semongko, melbu kabeh di kono. Dawet, kolak gedang, kolak puhung, kolak telo, kolak opo ae melbu wis. Kari sandal tok ono. Terakhir Rasulullah berpesan di bulan Ramadan ini, fa'aksiru fihi min arba'i khisal, perbanyaklah kamu ada di bulan Ramadan 4 perkara. Khoslatani turduna bihima rabbakum, 2 perkara jika kamu berbanyak di bulan Ramadan Allah ridho sama kamu. Kalau 2 perkara ini kamu berbanyak di bulan Ramadan Allah ridho. Wa khoslatani la ghinan lakum anhuma, 2 perkara yang lainnya perbanyak di bulan Ramadan karena kamu pasti memerlukan, membutuhkan 2 perkara ini. Ammal khoslatani latani turduna bihima rabbakum, adapun 2 perkara yang jika kamu berbanyak di bulan Ramadan Allah ridho sama kamu, fatasyhaduna alla ilaha illallah, yang banyak syahadat, wa tastaghfiruna, yang kedua yang banyak istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Ammal khoslatani latani la ghinan lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kamu pasti butuh, minta yang banyak di bulan Ramadan. Yang pertama, fatas alunal jannah, butuh, penting, perlu masuk surga. Yang banyak minta surga ada di bulan Ramadan. Nas'alukal jannata, aku mohon kepadamu ya Allah surga. Yang kedua, wa tata'awwadzuna minan nar, kamu butuh selamat dari neraka, minta dilindungi dari siksa neraka. Wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku merasa malam ini Lailatul Qadar, minta apa? Wiritannya apa ya Rasul? Yang paling bagus, Nabi ngajarkan guli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu Bu, ini wiritan duduk ngenteni buka. Asyhadu an la ilaha illallah, maghrib dur leb langsung. Bukan, itu wiritan Ramadan setiap saat. Paham Bu? Sampean masak wiritono, sampean juga setiap saatnya wiritan. Itu diperintahkan Nabi yang banyak di bulan Ramadan. Ayo kita baca semuanya. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan insyaallah Syawal kita ketemu lagi
dalam keadaan afiat. Amin Allahumma. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ya karim. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.